Shalom, Horas Bapak Ibu warga jemaat HKBP Kramat Jati dan saudara-saudari terkasih dimanapun berada. HKBP Kramat Jati telah membeli lahan seluas 971 meter persegi. Berkat rahmat Tuhan didapat harga 13 miliar rupiah, belum termasuk pajak. Termin pertama atau DP dan termin kedua sudah dibayar sebesar 10 miliar rupiah. Termin ketiga atau pelunasan akan dibayar di bulan Maret 2026. Tujuan membeli lahan adalah 1. Penambahan ruang kelas sekolah minggu. 2. Membangun ruang ibadah sekolah minggu sekaligus menjadi serbaguna dan membangun ruangan lain sesuai kebutuhan. 3. Akses masuk keluar kompleks gereja menjadi 2 lajur. 4. Kapasitas parkir kendaraan bertambah. Untuk mendahulukan pembayaran, panitia telah mendapat pinjaman tanpa bunga atau pinjaman lunak dari warga jemaat HKBP Kramat Jati dan pihak luar. Pelunasan pembelian tanah bulan Maret 2026 sebesar 3 miliar rupiah dan pengembalian pinjaman bersumber dari sumbangan per meter persegi warga jemaat HKBP Kramat Jati dan pihak lain melalui proposal. Pengembalian pinjaman secara bertahap akan dimulai bulan April 2026. Demikian penjelasan singkat dari panitia. Mari Bapak Ibu, generasi muda dan siapapun yang tergerak berkorban dalam iman untuk menyumbang agar lahan itu menjadi milik Tuhan melalui HKBP Kramat Jati. Tuhan memberkati. Horas. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah memasuki Minggu Advent pertama. Pada Minggu Advent ini, kita akan menyongsong kehadiran Tuhan, menyongsong berkat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu marilah kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini yang diangkat dari Yesaya pasal 30 ayat 19. Demikian bunyinya. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Saudaraku, ketika sebuah kota hancur lebur, berantakan, diterpa oleh ganasnya senjata musuh, seluruh penduduk kota itu menjerit dan menangis, seolah tidak ada lagi harapan untuk hidup, tiada lagi guna hidup, sebab rumah-rumah telah hancur, tempat-tempat dinding-dinding yang melindungi kota telah hancur. Maka yang ada hanyalah jerit tangis dan derita. Dan itulah yang sering dialami oleh banyak orang. Ketika tantangan besar datang, yang tinggal adalah derita dan jerit tangis. Semakin lama menangis, semakin lama menjerit, semakin lama meratapi derita, semakin terpuruk keadaannya. Oleh karena itulah, Tuhan pada saat ini memberikan kita harapan baru, masa depan yang baru. Tentulah akan tiba saatnya engkau tidak akan terus menangis. Derita, kesulitan akan berhenti pada waktunya. Kita boleh melewatinya, melaluinya, menghadapinya. Tetapi percayalah, jeritan tangis dan derita
bukanlah keadaan yang permanen dalam kehidupan kita. Itu hanya melintas saja dan akan segera berakhir. Hanya satu yang dimintakan kepada kita. Tuhan akan mengasihani engkau apabila engkau berseru-seru kepada Tuhan, menyuarakan deritamu, menyuarakan keluhanmu, menyampaikan deritamu kepadanya, menyampaikan segala kesulitanmu kepada Tuhan dengan sepenuh hati, berserah diri kepadanya, terus menerus berseru-seru. Tidak cukup hanya sekali. Hubungan kita dengan Tuhan harus dilakukan secara terus menerus. Itu makanya disebut berseru-seru, sambung menyambung, mengungkapkan kesulitan, mengungkapkan keluhan kita, mengungkapkan derita kita kepada Dia yang sanggup membebaskan kita, yang sanggup menghentikan jeritan tangis kita, yang sanggup menghentikan keluh kesah kita, yang sanggup menghentikan derita kita, dan menggantikannya dengan sukacita, menggantikannya dengan kebahagiaan, menggantikannya dengan berbagai keindahan dalam kehidupan kita. Pada saat Ia mendengar teriakanmu, Ia akan menjawab. Saudaraku, gunakan momen, gunakan kesempatan, berseru, menjerit kepada Tuhan, bersuara kepada Tuhan. Ketika Tuhan mendengar jeritanmu, mendengar teriakmu, Dia akan menjawab. Ketika jawabannya tiba, saudaraku, jeritan tangis akan digantikan dengan tertawa. Derita akan digantikan dengan sukacita. Kegagalan akan digantikan dengan keberhasilan. Yang penting ialah kita setia berseru kepadanya, menyongsong kehadirannya, menggapai kesuksesan di tangannya, memperoleh anugerah dan berkatnya, belas kasihannya yang akan turun atas kita, turun atasmu sepanjang hari ini. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, lihatlah umatmu yang berseru-seru kepadamu pada siang dan malam, menyerukan derita, kesulitan yang sedang mereka hadapi. Ya Tuhan, dengarlah teriakan dan jeritan umatmu, supaya mereka dibebaskan dari derita yang berkepanjangan. Hentikanlah isak tangis mereka, diganti dengan sukacita dan kebahagiaan yang Engkau karuniakan. Biarlah sepanjang hari ini umatmu merasakan sukacita itu, karena penyertaan-Mu, karena belas kasih-Mu, karena anugerah-Mu melindungi, menjagai seluruh umat-Mu. Oleh karena Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, ketika kita menyongsong Tuhan datang, menantikan kehadirannya, ingatlah, isak tangismu akan digantikan dengan sukacita. Tuhan besertamu.